Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik? Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak. Hari ini semua hadir? Hadir. Jadi baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang menerapkan prosedur pemeliharaan periode brooding ternak tugas pedaging. Pertama-tama, mari kita semua siapkan hati dan batin kita untuk kita berdoa mengawali kegiatan kita pada hari ini. Ibu minta kesediaan salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum saya berdoa, izinkan saya berdoa menurut Tuhan dan saya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tentunya dengan-Mu. Mulai sekarang ini kami anak-anak-Mu tetap dalam jalan sehat. Sekarang kami akan memulai dan kelihatan belajar menurut kami. Tuhan berkati pada apa yang kami belajar, dapat kami paham dengan baik. Hingga adanya harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi baik, terima kasih untuk Nora Dewan yang telah memimpin kita untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu mau tanya-tanya dulu tentang materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Masih. Masih? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Yang masih ingat? Materi minggu kemarin tentang apa? Tentang Nah, dalam persiapan kandang ini kenapa kita harus melakukan yang namanya persiapan kandang? Agar kandang lebih bersih. Agar kandang lebih bersih dan lebih terjaga. Nah, dalam ini langkah-langkah kegiatan persiapan kandang, tahap pertama apa yang harus kita lakukan? Sanitasi kandang. Langkah pertama apa? Sanitasi kandang. Sanitasi Kandang. kandang. Nah, dalam proses kegiatan sanitasi itu apa ya? Membersihkan kandang dari bakteri dan kotoran. Membersihkan kandang agar kandang selalu bersih. Nah, dalam kegiatan membersihkan kandang ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan dalam sanitasi kandang itu apa-apa saja? Ada yang tahu tahap pertama itu apa? Membersihkan kandang menggunakan satu lidi. Membersihkan kandang menggunakan satu lidi. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk ingat materi minggu lalu. Yang berikut, setelah kita membersihkan kandang menggunakan sapu lidi, tahapan yang berikut apa lagi? Menggunakan air bersih. Ya, Agnes, membersihkan kandang menggunakan Air bersih. Jawaban Agnes betul tidak? Betul. Semua yakin 100% betul? Yakin. Yakin? Yakin. Ya. Langkah keduanya adalah membersihkan kandang menggunakan air bersih. Langkah ketiga apa lagi? Menggunakan deterjen. Apa? Nah, ini ada bervariasi nih. Ini urutan atau langkah-langkah dalam kegiatan sanitasi kandang ini harus diurutkan secara berurutan atau secara berurutan. Jangan kita lompat dari A ke C kembali ke D. Nah, tidak boleh. Jadi langkah yang berikutnya adalah apa kalian dulu? Deterjen. Menggunakan deterjen. Membersihkan kandang menggunakan deterjen. Terus yang berikut apa lagi? Angkat tangan dulu, ini semua jawab nih. Siapa yang bisa? Apa kalian dulu? Penyemprotan menggunakan disinfektan. Penyemprotan kandang menggunakan disinfektan. Yang kita tepuk tangan dulu. Sebelum Ibu masuk ke materi inti, Ibu mau cek
cek kehadiran adik-adik hari ini. Erwin Fernando Randoki. Hadir Ibu. Hadir ya. Yairus Pae. Hadir Ibu. Bernike Detan. Hadir Ibu. Zihan Amelia Analiga. Hadir Ibu. Agnes Nubatones. Hadir Ibu. Geren Nenovais. Hadir Ibu. Anggraini Tauni. Hadir Ibu. Meyoli Nabuasa. Hadir. Istim Pinsai. Hadir Ibu. Rati Randoki. Hadir Ibu. Hadir. Rati Randoki ada tidak? Hadir Ibu. Mana Rati Randoki? Rati Randoki ada tidak? Hadir. Hmm? Izin Ibu. Izin? Izin kenapa Rati? Ada surat? Ada surat keterangan? Hadir Ibu. Oh, ketua kelasnya mana? Ada surat? Ada Ibu. Oh, iya. Sebentar tunjukkan ke ibu ya. Ya Bu. Revena Pae. Hadir Ibu. Tamar Randoki. Izin Ibu. Izin juga? Iya Ibu. Ada surat keterangan? Ada Ibu. Zemrisius Norti. Hadir Ibu. Ada ya. Zemrisius jangan malas-malas ya. Ya Ibu. Antonius Baneha. Hadir Ibu. Stefan Ambone. Hadir Ibu. Oh, ini Stefan paling rajin. Maria Nube. Sakit Ibu. Sakit. Iya Ibu. Berapa hari sakit? Dua. Dua hari, Ibu. Sudah 2 hari. Iya Ibu. Ada teman-teman yang sudah pergi jenguk? Sudah Iya Ibu. Ibu. Siapa yang sudah pergi jenguk? Oke, baik, luar biasa ya. Tripena Kampani. Hadir Ibu. Carolina Leo. Hadir Ibu. Friends Kelendono. Hadir Ibu. David Mese Atopa. Hadir. Hadir Ibu. Sakit betul. Betul Iya Ibu. Ibu. Ketua kelas, sebentar bukti surat keterangan serahkan ke ibu ya. Ya Ibu. Jadi baik, hari ini 3 orang yang tidak hadir karena dalam keadaan sakit dan Izin. Nah, sebelum kita mulai materi kita, itu juga ada punya satu permainan yang akan kita mainkan di akhir kegiatan belajar mengajar kita. Di sini ada satu kata yang ibu tulis. Ibu sudah siapkan beberapa lembar. Ada satu kata yang sudah ibu tulis di sini. Adik-adik diminta untuk merangkai ini satu kata menjadi sebuah Kalimat. Jadi adik-adik harus merangkai ini kata dalam sebuah kalimat. Ini akan kita mainkan di akhir kegiatan kita hari ini. Jadi setelah terima, adik-adik tolong susun sebuah kata ya. Kenapa Agnes senyum-senyum terus? Sudah, semua sudah terima? Sudah Ibu. Sudah terima semua? Sudah Ibu. Nah, jadi yang adik-adik pegang itu jangan dibuang ya. Itu adik-adik rangkai sebuah kalimat setelah kegiatan belajar mengajar kita. Nah, kegiatan belajar mengajar kita, materi kita hari ini adalah menerapkan prosedur pemeliharaan
unggas pedagi. Jadi baik, dalam menerapkan prosedur pemeliharaan ternak unggas pedaging pada periode brooding, yang pertama-tama kita harus mampu mengetahui tentang karakteristik unggas pedaging. Kita harus apa? Mengetahui karakteristik unggas pedaging. Masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Betul, masih semangat? Ya, jadi baik. Ibu yakin ya, kita sampai selesai adik-adik pasti selalu semangat. Jadi karakteristik ternak unggas pedaging ini yang pertama-tama adalah tentang bagaimana DOC ini mengalami suatu proses adaptasi terhadap lingkungan. Apa itu DOC? Ayam umur 1 hari. Angkat tangan dong. Apa itu DOC? Ya. Anak ayam yang berumur 1 hari. Stefan tadi ini. Agnes bilang apa Stefan? DOC itu apa Stefan? Ya, jadi baik. DOC adalah anak ayam yang berumur 1 hari. Nah, dia harus mampu melakukan adaptasi terhadap suatu lingkungan. Nah, apa itu adaptasi? menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Angkat tangan, ibu bilang yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Apa itu adaptasi? Ya, Kelendono. Menyesuaikan diri terhadap hal yang baru. Menyesuaikan diri terhadap hal yang baru atau menyesuaikan diri pada tempat yang baru. Oke, baik. Jadi DOC ini dia harus mampu menyesuaikan diri. Ini karakteristik DOC yang kita mau lakukan dalam pemeliharaan periode brooding. Jadi kita harus mampu melihat karakteristik ternak unggas tersebut. Dia harus mampu beradaptasi dari suatu tempat berpindah ke tempat yang lain. Dia harus mampu melakukan yang namanya proses adaptasi. Ibu kasih contoh. Untuk kegiatan pengadaan DOC ini tidak mungkin DOC ini berada di Amarasi. Kita akan melakukan pengadaan DOC yang DOC-nya awalnya dia berada di mana? Ubah. Dia berada di Ubah. Kita melakukan proses pengadaan DOC dari Kupang ke Amarasi. Nah, keadaan atau cuaca yang ada di Kupang berbeda dengan yang ada di Amarasi. Di Kupangnya itu dia punya cuaca atau keadaan lingkungannya bagaimana? Sangat panas. Nah, sedangkan di Amarasi ini sangat tinggi. Oleh karena itu dia membutuhkan yang namanya kehangatan. Yang berikut, selain dia mampu mengalami proses adaptasi, DOC pun harus memiliki karakteristik yaitu memiliki proses yang namanya pembentukan kekebalan tubuh. Dia setelah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, dia harus dapat memenuhi yang namanya kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh ini untuk DOC ada yang tahu yang dapat membuat DOC dia punya daya tahan tubuh ini tetap stabil. Contoh yang dari Kupang ke Amarasi, dari dingin ke panas, apa yang dia butuhkan sehingga tubuhnya ini bisa tetap dalam keadaan yang hangat. Ada yang tahu? Dia butuh apa? Gimana? Untuk kekebalan tubuhnya. Contoh, ibu kasih contoh seperti manusia. Untuk daya tahan tubuhnya dia membutuhkan yang namanya Vaksin. vaksin atau antibiotik. Tahu tidak? Tahu Ibu? Tahu tidak semua? Tahu. Tadi yang dijawab oleh Agnes apa? Pak E. Bahwa kita membutuhkan yang namanya vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau antibiotik.
yang namanya vitamin, terus vaksin. Nah, ini adalah salah satu cara untuk tetap menstabilkan daya tubuh daripada DOC tersebut. Yang berikut adalah DOC dapat bertumbuh di lingkungan yang baru untuk membentuk organ tubuhnya. Nah, setelah DOC datang, dia juga harus mampu berkembang di dalam lingkungan yang baru. Segala kebutuhannya harus terpenuhi. Kalau dia dari kubang sana dapat makanan yang enak, dapat minuman yang selalu tersedia, terus datang sampai Amarasi, dia tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan di kubang, apakah bisa? Tidak bisa. Seperti kita manusia, sejak lahir kita membutuhkan yang namanya ASI dari seorang ibu. Nah, DOC pun begitu, sehingga dia dapat bertumbuh. Yang berikut, setelah kita memahami tentang karakteristik unggas pedaging, kita pun harus melakukan yang namanya langkah-langkah pemeliharaan unggas pedaging pada fase brooding. Ibu mau tanya, materi minggu kemarin Ibu sempat menjelaskan tentang brooding. Ada yang tahu apa itu brooding? Ya, Randoki. Brooding adalah apa? Induk buatan. Brooding adalah induk buatan. Nah, fungsi ini brooding atau induk buatan ini apa? Ada yang tahu? Ya, kalian dulu. Masa di mana anak ayam masih membutuhkan indukan atau penganak? Masa di mana anak ayam masih membutuhkan induknya atau penganak. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi. Ternyata materi minggu kemarin yang Ibu berikan tidak sia-sia. Adik-adik masih mengingat materi minggu kemarin yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini DOC kan dia butuh yang namanya kenyamanan, kehangatan. Nah, dalam langkah-langkah pemeliharaan ini, dia butuh yang namanya kehangatan, kenyamanan, berarti dia butuh suhu atau apa? Suhu atau kita harus mampu mengatur yang namanya pemanas, suhu ruangan yang ada di dalam brooding. Ada yang tahu apa itu fase brooding? Fase Ya, Agnes. di mana anak ayam masih membutuhkan induk buatan. Fase brooding. Kalau yang tadi Agnes jawab adalah fungsi daripada brooding. Fungsi daripada brooding yaitu masa di mana anak ayam masih membutuhkan induknya atau kehangatan. Nah, ini Ibu minta pengertian dari fase brooding atau masa brooding. Mungkin ada adik-adik yang tahu. Ada yang tahu kok? Fase brooding. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Fase brooding. Agnes, tahu no? Tahu fase brooding? Tahap awal pemeliharaan ternak unggas pedaging. Ya, jadi fase brooding adalah tahap awal pemeliharaan ternak unggas pedaging. Jadi untuk pemeliharaan ternak unggas pedaging ini dia mempunyai tahapan. Tahapan awalnya adalah yaitu apa? Tahap awal. Tadi baru Ibu ngomong habis. Apa tadi? Fase brooding. Fase awal pemeliharaan ternak. Nah, fase brooding itu apa ini? Trivena. Pertemuan awal unggas
Nah, di sini kebutuhan suhu DOC yang ideal untuk ternak unggas pedaging. Ini khusus untuk ternak unggas pedaging. Suhu yang ideal itu adalah untuk unggas umur 1 sampai 7 hari, dia membutuhkan suhu 32 sampai 39 derajat Celcius. Nah, tadi di Kupang kan cuacanya panas. Datang di Amarasi cuacanya dingin. Nah, dari Kupang kita misalkan dari Kupang suhunya itu 33 derajat Celcius. Ideal tidak? Ideal tidak? Stabil tidak? Tidak. Bagaimana tidak? Stabil tidak? Stabil karena kisaran yang ideal untuk DOC atau anak unggas umur 1 sampai 7 hari itu dia berkisar 32 sampai 34 derajat Celcius. Artinya dari ini 32 ke 34 ada 32, 33 dan 34. Nah, jika datang di Amarasi, suhunya itu 25 derajat Celcius. Stabil tidak? Stabil. Tidak stabil. Stabil tidak? Kenapa tidak stabil? Karena terlalu rendah. Karena suhunya terlalu rendah atau di bawah dari suhu Ideal. yaitu 32 sampai 34 derajat Celcius. Jadi kita harus bikin ideal suhu yang ada di Amarasi. Betul tidak? Betul. Dengan cara bagaimana? Sampai panas. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya pemanas. Nah, pemanas yang kita gunakan di sekolah kita atau di SMK Negeri 1 Amarasi adalah pemanas dari bola lampu yang beralirkan dari listrik. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, seandainya kita ingin gunakan bola lampu, contoh, kita sudah siapkan di dalam ruding 12 bola lampu. Lalu kita mengukur suhunya menggunakan termometer. Kita ukur suhu yang ini 12 bola lampu kita gunakan di dalam ruding. Ternyata suhunya naik 27 derajat Celcius. Layak tidak? Tidak. Kenapa tidak layak? Karena masih kurang. Karena masih Kurang. Jadi kita apa yang kita butuhkan lagi? Tambahkan panas. Kita harus menambahkan yang namanya Panas. pemanas atau bola lampu sehingga suhunya bisa mencapai 32 sampai 34. Nah, itu kebutuhan untuk anak ayam yang berumur 1 sampai 2 hari. Nah, sedangkan untuk 8 sampai 14 hari dia berbeda lagi. Kebutuhan suhu yang dibutuhkan itu berbeda lagi, yaitu berkisar 29 sampai 31 derajat Celcius. Nah, tadi dari yang kurang dari 25 itu untuk unggas yang umur 1 sampai 7 hari kita naikkan ke 32 sampai 34 derajat Celcius. Lalu di umur 8 sampai 14 hari dia membutuhkan 29 sampai 31 derajat Celcius. Apa yang harus kita lakukan? Kurangi panas. Kita harus mengurangi dengan cara dicopot bola lampunya, dikurangi bola lampunya, diambil. Lalu kita mengambil yang namanya alat pemanas itu apa? Termometer. Kita ambil, kita harus ukur dia punya tingkat atau suhu panas di dalam ruding lagi. Betul tidak? Betul ya. Terus diukur 15 sampai 21 hari. Kebutuhan suhu atau pemanas di dalam ruangan ini berbeda lagi. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur suhu ruding. Kita harus pintar-pintar mengatur suhu ruding. Nah, selain kita mengatur suhu
dengan cara menggunakan termometer. Ini adalah dengan cara kita melihat secara langsung. Dengan cara kita melihat secara langsung dari penyebaran apa? Penyebaran DOC. Masih semangat tidak? Betul, masih semangat. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi kita dapat mengukur panas ini dengan cara melihat penyebaran DOC di dalam brooding. Nah, kita dapat melihat DOC di dalam brooding dengan panas yang cukup. Nah, panas yang cukup apabila DOC penyebarannya merata. Apabila penyebaran DOC itu merata. Nah, adik-adik dapat lihat di depan sini. Ibu akan berikan contoh. Ini ibu andaikan sebagai brooding. Jadi ini adalah brooding. Nah, di dalam brooding ini terdapat apa saja? Pemanas. Nah, ini untuk kita melihat ini panas yang ada di dalam brooding ini kurang atau lebih. Ya, jadi yang ibu gambar lingkaran besar ini adalah brooding. Adalah apa? Brooding. Yang ibu gambar lingkaran besar adalah brooding. Ini contoh brooding. Sedangkan segi empatnya adalah pemanas. Nah, untuk melihat bahwa suhu di dalam brooding ini dia merata, yaitu dari penyebaran DOC. Yang titik-titik ini ibu andaikan sebagai DOC. Jadi yang titik-titik ini adalah DOC. Kita dapat lihat dari penyebaran DOC ini. Nah, setelah adik-adik lihat gambar di depan, penyebaran DOC-nya merata atau tidak? Merata. Artinya suhu di dalam brooding panasnya cukup. Sesuai dengan kebutuhan DOC yang tadi dijelaskan. Untuk unggas yang umur 1 sampai 7 hari dia butuh 32 sampai 34 derajat Celcius. Nah, ini kita andaikan ini unggas umur 1 sampai 7 hari. Nah, ternyata penyebarannya merata, berarti panas yang ada di dalam brooding ini dia berkisar antara 32 sampai 34 derajat Celcius. Oleh karena itu penyebarannya merata. Nah, sekarang ibu mau tanya, mungkin adik-adik sudah pernah melihat atau melakukan kegiatan pemeliharaan ternak unggas pedaging pada periode brooding. Jika suhunya terlalu dingin, penyebaran DOC di dalam brooding bagaimana? Ada yang bisa gambarkan? Ada yang bisa gambarkan? Ada tidak? Ada tidak? Oke, Ranboki. Jika suhu DOC-nya terlalu terlalu dingin. Ibu minta gambarkan jika suhu DOC terlalu dingin. Ranboki coba gambarkan. Jika suhu DOC-nya terlalu dingin. Kita lihat. Ranboki tahu tidak? Jika suhunya terlalu
ini DOC, dia suhu di dalam brooding ini dingin atau tidak. Ya, Ibu mau tanya adik-adik dulu. Apa yang digambarkan oleh Ramboki? Jika suhu terlalu dingin, betul seperti ini? Betul. Betul seperti ini? Betul. Jadi Ibu kasih koreksi sedikit. Jika suhu di dalam ruangan terlalu dingin, maka DOC yang ada di dalam brooding ini akan mendekati ini jumlah setiap pemanas. Jadi ada berapa pemanas di dalam? Ada berapa pemanas? 7. Ada 8 jumlah pemanas di dalam brooding. Nah, dia tidak mungkin datang di satu pemanas saja. Dia akan berkerumun pada setiap pemanas. Dia akan berkerumun pada setiap pemanas. Dia tidak hanya berpatokan pada satu jenis pemanas saja. Karena ini semua jenis pemanas ini dia punya suhu sama. Yang berikut, kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk menjelaskan kepada kita. Tetapi Ibu kasih koreksi bahwa DOC yang ada di dalam akan mendekati setiap pemanas karena DOC tersebut kedinginan. Nah, yang berikut, jika suhu di dalam brooding terlalu panas, ada yang bisa gambarkan? Ya, kalian dulu. Jika suhu brooding terlalu panas, jika tadi terlalu dingin, dia mendekati bola lampu atau mendekati pemanas. Jika suhunya terlalu panas, maka apa yang akan dilakukan oleh DOC? Ya, ini mungkin Kelendono sudah pernah melakukan yang namanya kegiatan pemeliharaan. Mungkin Pak Ed dan Nabuasa ingin membantu, silakan. Karena dari tadi Ibu lihat sedang bisik-bisik. Mungkin yang apa yang digambarkan oleh Kelendono mungkin ada yang salah, bisa diperbaiki. Karena tadi Ibu lihat Pak Eda Nabuasa bisik-bisik terus. Sudah terlalu panas. Jika suhunya terlalu panas, Ya, ini di mana situasi di dalam brooding terlalu panas. ya, jadi dijelaskan oleh Kelendono bahwa suhu brooding di dalam brooding tersebut terlalu panas, maka DOC akan apa, Kelendono? Berpencar. Akan menjauh dari pemanas. Jauh dari pemanas. Kita kasih tepuk tangan dulu. Karena sudah berani menggambarkan kondisi ayam di dalam brooding jika suhu broodingnya terlalu panas. Nah, yang berikut, yang terakhir, jika ada gangguan, Ibu kasih contoh ya, DOC sudah menyebar merata seperti yang Ibu gambarkan pertama kali. Nah, jika DOC-nya mengalami gangguan, apa yang akan terjadi? Bagaimana keadaan DOC di dalam brooding? Bagaimana keadaan DOC di dalam brooding jika ada gangguan? Yang tadi Ibu gambar pertama kan dia sudah menyebar merata. Tiba-tiba ada ular atau tikus yang masuk mengganggu. Maka keadaan DOC seperti apa?
Ya, itu kita gambarkan. Ada 2 orang. Anggra yang pertama. Ya, ini Anggra sedang menggambarkan DOC yang dalam keadaan diganggu. Ya, jadi Anggra coba jelaskan apa yang kamu gambar. Yang saya gambar adalah seperti gangguan yang terjadi dalam brooding. Ya, gangguan yang terjadi di dalam brooding, maka DOC-nya akan berkumpul pada satu tempat. Inilah ciri-ciri DOC yang mengalami gangguan di dalam brooding. Dia akan berkumpul pada satu tempat karena merasa terganggu. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ibu lihat semua pada bosan. Betul? Itu? Betul? Tidak. Kita mau berdiri dulu, kita menyanyi satu lagu. Ya, tahu lagu ayam-ayam bebek? Semua tahu? Semua tahu. Kita pakai gerakan. Jadi gerakannya ayam itu dikepak dengan kalau bebek jari ke depan. Kalau berpatokan saling berhadapan. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Ayam Ibu lihat gerakan masih ada yang salah. Kalau bebek jadi ke kalau ayam kepak kalau saling berpatokan berhadapan jadi. Oke, kita mulai. Ayam Oke. Masih semangat? Masih semangat? Oke, dan baik. Terima kasih untuk semangat adik-adik. Yang berikut, kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi selama kegiatan brooding. Kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi yang pertama adalah suhu brooding yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi ibu kasih contoh atau misalkan pagi jam 8 Stefan melakukan pengecekan di dalam kandang. Dia mulai memperhatikan. Stefan mengambil alat pengukur suhu. Lalu dia mendeteksi suhu yang ada di dalam brooding. Nah, dia mendeteksi ternyata suhu broodingnya stabil. Akhirnya Stefan keluar dari kandang. Di jam 12, di waktu yang berbeda, di jam yang berbeda, Agnes masuk ke
pemanas. Jadi mereka tidak DOC ini tidak mendekati pemanas. Nah, artinya bahwa suhu yang sudah kita atur awal paginya jam 8 dapat berubah sewaktu-waktu. Dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi itulah perubahan-perubahan yang terjadi dalam kegiatan pemeliharaan pada fase bumi. Yang berikut adalah DOC stres. DOC kenapa? Stres. DOC bisa stres? Bisa. DOC juga bisa Stres. karena apa? Dia juga makhluk hidup. DOC juga makhluk hidup. Dia mengalami stres ini ada berbagai macam. Ada yang tahu akibat-akibat atau apa saja yang dapat membuat DOC merasa terganggu sehingga mengakibatkan DOC tersebut stres? Ya, kalian dulu. Bisa juga karena bau, bunyi. Stefan, sama. Stefan juga sama seperti kalian. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yang lain mana suaranya? Oke, masih semangat? Jadi, seperti yang dikatakan oleh Gelendong, bunyi juga bisa menyebabkan DOC stres. Karena yang tadi ibu bilang, yang dari kupangnya dia merasa bahwa dia di tempatnya itu selalu tenang. Ternyata datang ke Amarasi, sepanjang perjalanan dia mendengar bunyi. Baik itu bunyi kendaraan, baik itu bunyi ternak yang berteriak seperti sapi, kuda, dan lain segalanya. Nah, di sini DOC setelah tiba di Amarasi dia akan mengalami yang namanya stres karena perubahan lingkungan. Juga dapat mengakibatkan DOC merasa stres. Oke, yang berikut adalah bau amonia yang terjadi di dalam tanah. Ibu mau tanya dulu, apa itu amonia? Gas. Angkat tangan. Apa itu amonia? Ya, Nabuasa. Amonia adalah gas yang ditimbulkan oleh kotoran atau feses dari ternak unggas. Nah, ini bau amonia juga dia merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kegiatan pemeliharaan ternak unggas. Karena yang dari umur 1 hari DOC ini dia mengeluarkan feses. Ibu kasih contoh ya. DOC umur 1 hari dia mengeluarkan feses lebih sedikit dibandingkan umur 14 hari. Jadi semakin hari semakin meningkat feses yang dikeluarkan oleh ternak unggas. Oke. Yang berikut adalah gangguan liter basah. Yang berikut adalah liter basah. Apa itu liter? Liter adalah alas kandang. Liter adalah alas kandang. Apa-apa saja yang bisa digunakan sebagai alas kandang? Oke, apa? Serbuk kayu. Sekam padi dan serbuk kayu. Roti apa? Sekam padi dan serbuk kayu. Nah, ini yang digunakan untuk alas kandang. Kenapa tidak langsung kasih masuk ayam di dalam kandang, tetapi perlu menggunakan yang namanya liter atau alas kandang? Ada yang bisa kasih pendapat menurut dia punya pemahaman? Supaya ayam tidak berhubungan langsung dengan lantai. Ya, supaya ayam tidak berhubungan langsung dengan lantai. Ada. Oh, ini lihat kalian dulu.
tujuannya juga untuk bisa menyerap kotoran, menyerap ini cairan dari feses tersebut. Ya, ternyata kita punya anak-anak yang luar biasa. Ya, feses juga minta maaf. Litter juga dapat menyerap cairan yang ditimbulkan oleh kotoran dari ternak unggas. Jadi itu fungsinya litter, supaya ternak ayam juga atau DOC tidak berhubungan langsung dengan lantai. Yang berikut adalah gangguan kesehatan. Nah, DOC ini juga bisa mengalami yang namanya apa? Gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan seperti apa? Pak, gangguan kesehatan seperti apa? Kuat Pak? Patah kaki. Siapa lagi yang bisa jawab? Kuat. Supaya teman-teman yang lain dengar juga. Kata saya. Patah sayap. Nah, ini adalah gangguan kesehatan. Jika DOC kakinya patah atau ternak unggas kakinya patah, berarti nilai jualnya atau harga jualnya tidak tinggi atau tidak laku sama sekali. Nah, oleh karena itu kita juga harus dapat mengontrol DOC di dalam kandang atau unggas di dalam kandang sehingga tidak menyebabkan yang namanya gangguan kesehatan. Yang berikut adalah terjadinya keracunan pada ternak unggas. Keracunan seperti apa? Ada yang tahu? Karena bau amonia. Bau amonia. Memangnya amonia ini dia menghasilkan apa? Gas kimia yang berbahaya atau beracun bagi unggas ini. Jadi ternak unggas juga dapat mengalami yang namanya keracunan oleh amonia yang dihasilkan dari kotoran ayam tersebut. Sehingga kita harus pandai-pandai dalam mengatur liter tersebut. Itu kasih contoh. Sebelum ayam tiba, kita sudah menebar sekali atau liter. Maka setelah 14 hari, kita harus mengganti liter tersebut. Kita harus mengganti karena apa? Banyak kotoran yang sudah menempel dengan liter itu. Jadi kita harus menggantinya. Yang berikut adalah terjadi kebakaran. Siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa terjadi kebakaran? Kelendong. Karena terjadinya korsleting dalam aliran listrik. Iya. Karena bisa saja terjadi korslet pada Aliran listrik. Karena jenis pemanas yang kita pakai adalah bola lampu yang beralirkan dari listrik. Oleh karena itu kita pun harus dapat mengontrol apa? Kita dapat mengontrol apa? Pemanas di dalam brooding. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian anak unggas di dalam brooding. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian anak unggas dalam brooding. Yang pertama adalah suhu brooding. Yang kedua adalah udara brooding. Yang ketiga adalah Anak-anak keempat kurang makan dan minum. yang kelima Kurang minum. dan yang terakhir adalah Tidak pada dunia yang bermanfaat. nah itu adalah penyebab-penyebab yang dapat meningkatnya tingkat kematian ternak unggas pedaging saat proses pemeliharaan fase brooding. Nah, memasang brooding. Pemasangan brooding itu adalah semua alat yang
ibu gambar. Selain pemanas, di dalam ruding sudah harus dilakukan penyegaran sekam sebelum DOC tiba. Lalu yang berikut adalah Pasang sekam pembatas. sekam pembatas. Nah, sekam pembatas ini nama lainnya apa? Tiga. Namanya adalah cibwat atau pembatas kandang. Kalau tirai kandang itu ditempelkan pada dinding kandang atau jendela kandang. Yang berikut adalah pemasangan pemanas yang tadi kita sudah bahas. Lalu yang berikut adalah pasang kelengkapan kandang. Pasang kelengkapan kandang. Kelengkapan kandang ini apa saja? Tempat Tempat makan, apa lagi? Hanya itu saja. Sudah melakukan sekam padi. Ya, yang tadi itu penebalan sekam. Jadi kelengkapan kandang itu tempat makan, tempat minum. Di dalam tempat makan ini sudah tersedia kandang. Dalam tempat minum sudah tersedia. Nah, kalau DOC baru tiba, kita berikan air minum, hanya air minum biasa saja atau air minum yang sudah dicampur sesuatu. Apa itu dicampur dengan air gula. Oke, yang berikut adalah lakukan sanitasi ulang. Yang tadi ibu bilang, dari umur 1 sampai 14 hari kita harus lakukan sanitasi ulang karena liternya kenapa? Liternya basah. Terus bau amonia yang ditimbulkan dari liter yang sudah tercampur dengan kotoran ayam atau feses. Nah, terus yang berikut merawat masa breeding. Nah, dalam kegiatan merawat masa breeding ini kita harus lakukan yang namanya pemberian air minum, pemberian pakan, dan pengaturan suhu. Tadi kita sudah bahas tentang pengaturan suhu. Nah, untuk pemberian air minum dan pemberian pakan, apakah diberikan secara terbatas atau kita harus mengaturnya? Apa yang harus diatur? Pakan atau air minum? Pakan harus diatur. Karena kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh ternak unggas pedaging itu berbeda. Umur 1 sampai 7 hari kebutuhan pakannya berbeda dengan umur 8 sampai 14 hari. Nah, kalau pemberian air minum secara apa? Coba kamu tadi kalian bilang apa secara adbilitum. Apa itu adbilitum? Pemberian air minum secara terus-menerus. Ya, kita tepuk tangan. Ternyata anak-anak ibu luar biasa. Oke, kita lanjut. Ya, kita akan masuk pada diskusi kelompok. Di sini ada pertanyaan yang ibu sudah siapkan. Sudah duduk sesuai kelompok yang minggu kemarin ibu bagikan? Sudah ya? Nah, di sini yang pertama jelaskan tujuan daripada pembuatan breeding. Tadi ibu sudah jelaskan panjang lebar. Sekarang ibu minta kalian jelaskan dari tujuan ini pembuatan breeding. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi selama kegiatan pemeliharaan atau fase breeding. Yang ketiga, alat-alat apa saja yang dipersiapkan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan fase breeding. Jelaskan kegunaan dari alat-alat yang adik-adik sebutkan. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi anak unggas yang mati atau cacat.
Jadi anak unggas yang mati atau cacat kita harus apakan? Ya, Ibu kasih kesempatan untuk kita lakukan diskusi selama 15 menit. Tolong aktif dalam kegiatan kerjasama dalam diskusi ini ya, harus aktif. Jadi dari materi yang adik-adik sudah dapatkan, yang kita sudah jelaskan, kita sudah pelajari bersama, adik-adik bisa jelaskan kembali tujuan dari pembuatan grouping tersebut. Mungkin ada kekurangan yang ini Ibu tidak sempat sampaikan. Lewat sini, lewat diskusi ini, adik-adik bisa tuangkan dalam lembaran jawaban yang Ibu bagikan. Ibu minta kerjasamanya ya, harus kompak. Jadi ini menurut pemahaman adik-adik atau pengalaman yang sudah pernah adik-adik lakukan. Alat tulis kamu di mana? Bekerja sama dengan teman kelompok. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan jawaban sehingga kita bisa menanggapinya secara bersama-sama. Mungkin ada kekurangan, kelebihan, kita bisa tahu bersama. Sudah sekarang. Alat tulis di mana? Bangun kerjasama, diskusi yang baik ya. Harus aktif. Noting. Oh iya, soal nomor 2 itu bagaimana cara mengatasi perubahan-perubahan
dalam kegiatan brooding yang tadi perubahan-perubahan yang Ibu jelaskan itu. Ini contoh suhu broodingnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bagaimana kita atasi supaya dia tetap stabil? Terus DOC stres. Bagaimana kita mengatasi DOC ini supaya dia tidak stres? Terus bau amonia. Apa yang harus kita lakukan sehingga ini bau amonia ini tidak menyebabkan DOC atau unggas di dalam kandang mengalami yang namanya keracunan. Terus gangguan kesehatan, apa yang kita lakukan? Kalau terjadi hal-hal ini di dalam kandang, bagaimana cara kita mengatasinya? Masih ada yang kurang jelas? Waktu digunakan sebaik mungkin karena diskusi kita hanya 15 menit saja. Gunakan waktu sebaik-baiknya.
Ada yang mengalami kesulitan? Iya, Ibu. Jika ada yang mengalami kesulitan bisa bertanya. Tapi jangan minta jawabannya. Iya, Ibu. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Bagaimana? Yang ibu minta alatnya saja. Yang diminta cuma alat-alat. Bisa ditambahkan. Ini kan menurut adik-adik mungkin ada kekurangan yang ibu sampaikan tadi. Adik-adik bisa tuangkan di dalam jawaban. Oke, 3 menit lagi ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kerja sama dengan teman. Yang kalau merasa bahwa itu perlu dimasukkan, silahkan masukkan. Sedangkan kita akan menanggapinya secara bersama-sama. Ya, jadi baik. Kita akan mulai mempresentasikan hasil diskusi dari adik-adik. Ibu minta dari kelompok 4. Kelompok 4. Setelah kelompok 4, Ibu minta kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 4 persiapkan hasil
presentasikan. Kelompok 4. Kalau kelompok 4 belum, kelompok 3 mungkin sudah. Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oh, kelompok 2 sudah selesai. Ya. Jadi kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 3. Adik-adik semua, tolong perhatikan teman-teman kita. Halo. Halo. Hai. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello, hello. Hai. Ya, jadi baik. Tolong perhatikan kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, kita kasih kesempatan untuk kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, jelaskan tujuan dari pembuatan puding. Tujuan dari pembuatan puding adalah agar dosen bisa mendapatkan perlindungan dari bahaya-bahaya yang mengancam dosen dan memberikan peringatan kepada dosen apabila suhu dingin atau rendah. Ya, jadi baik, kita semua sudah dengar jawaban kelompok 3. Tujuan dari brooding adalah untuk Agar dosen bisa mendapatkan perlindungan dari bahaya-bahaya yang mengancam dosen dan memberikan keamanan kepada dosen apabila suhu dingin atau rendah. ya, lanjut nomor 2. Nomor 2, bagaimana cara mengatasi perubahan-perubahan tersebut? Bagaimana cara mengatasi perubahan-perubahan selama kegiatan pemeliharaan fase brooding? Prosedur penanganan terhadap anak usia sensitif yang pada masa brooding. Solusi yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan-perubahan selama kegiatan brooding adalah yang pertama, agar temperatur brooding stabil atau suhu brooding sesuai dengan kebutuhan. Suhu brooding tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka pengontrolan terhadap pemanas harus dilakukan sesering mungkin. Yang kedua, dosen tidak stres. Kemungkinan karena adanya gangguan seperti adanya tekanan angin yang terlalu keras. Oleh sebab itu, perlu pengontrolan dan pengaturan tekanan. Yang ketiga, tidak terlalu basah. Bisa disebabkan karena tempat air penempatannya terlalu rendah atau jumlah anak unggas yang terlalu padat. Oleh sebab itu, perlu pengaturan tempat air. 4. Bawang minyak dalam kandang kemungkinan disebabkan karena terlalu padat. Solusinya perlu mengatur kepadatan kandang disesuaikan dengan standar yang Perhatikan. Untuk kelompok 1, tolong hargai pendapat dari kelompok 3. Dengar sehingga kalian bisa memberikan tanggapan terhadap jawaban dari kelompok 3. Ingat, jangan main gila dengan kegiatan diskusi ini, karena ini sangat penting untuk pemahaman kita supaya bisa melakukan proses pemeliharaan ternak unggas ini. Jadi tolong dengarkan pendapat dari teman-teman kita ini. Ayo. Yang kelima, kebakaran dalam brooding. Kemungkinan disebabkan pemanas gas rusak atau sumber pemanasnya terbuat dari kayu bakar. Solusinya perlu pengecekan pemanas secara periodik atau memperbaikinya apabila rusak. Apabila sumber pemanas dari kayu bakar, maka harus lebih sering mengontrol pemanas tersebut. Yang keenam, DC terlihat lesu. Kemungkinan DC kurang sehat. Hal ini bisa disebabkan karena suhu brooding terlalu panas atau terlalu dingin. Liter basah dan bau amonia. Yang ketujuh, terjadi keracunan yang disebabkan karena pemanas menghasilkan gas sisa pembakaran yang berupa gas karbon dioksida atau CO2 yang bersifat racun bagi ayam. Yang ketiga, alat apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan
Jelaskan kegunaan dari alat tersebut. Yang pertama, termometer untuk mengatur suhu dalam bumi atau mengecek suhu dalam bumi. Yang kedua, pemanas atau bola lampu agar mengamati AC yang dingin. Yang ketiga, tempat pakan untuk menampung pakan yang diberikan kepada DOC atau ternak yang dipelihara. Yang keempat, tempat minum untuk menampung air yang diberikan kepada ternak atau DOC yang dipelihara. Yang keenam, drum atau bak air untuk menampung air bersih. Yang keenam, sapu lidi untuk alat membersihkan kandang. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi anak unggas yang cacat atau mati. Penanganan terhadap anak unggas yang mati atau cacat. Yang pertama, anak unggas yang mati secepatnya diambil atau disingkirkan ke tempat yang agak jauh. Yang kedua, periksa tanda-tanda atau gejala penyakit yang ada pada ternak unggas tersebut. Yang ketiga, kubur atau bakar anak unggas yang telah mati sehingga apabila anak unggas tersebut membawa penyakit yang menular, tidak akan menyebar atau menularkan penyakit kepada unggas lain. Yang keempat, bagi anak unggas yang cacat dan masih bisa dipelihara, maka dipelihara secara terpisah dan diberikan penanganan secara khusus. Sekian dari hasil presentasi kami. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Dan baik, kita langsung menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Yang pertama, tujuan dari pembuatan brooding ini. Tadi dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa tujuannya agar terhindar dari bahaya. Sehingga DOC terhindar dari bahaya dan juga DOC merasa nyaman tinggal di dalam kandang tersebut. Ibu minta tanggapan dari kelompok lain. Selain DOC dia terhindar dari gangguan dan dia merasa nyaman, apa saja tujuan dari brooding ini? Ayo, kelompok yang lain. Kelompok yang lain, coba kasih tanggapan. Mungkin jawaban dari kelompok 1, 2, dan 4 berbeda dengan kelompok 3. Ayo, dibaca saja. Ayo. Ya. Dari kelompok 4 akan memberikan tanggapan. Dari kami kelompok 4, jawaban kami tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan anak ayam yang sehat serta secara efisien, ekonomi dan hidup menuju pertumbuhan secara optimal. Pada masa itu merupakan masa yang paling menentukan karena akan berpengaruh terhadap kesembuhan. Ya, jadi baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah memberikan tanggapan bagi kelompok 3. Jadi pembuatan daripada brooding ini bukan hanya saja untuk DOC terhindar dari gangguan, tetapi juga apa? Ya. Tetapi juga pembuatan brooding ini memudahkan atau dapat membantu proses pemeliharaan pada ternak. Jadi dia bukan hanya saja dari menjaga dari gangguan. Proses brooding, tujuan dari brooding yaitu untuk betul-betul kita betul-betul mengamati bahwa DOC yang ada di dalam brooding ini dia betul-betul nyaman. Dia betul-betul terhindar dari gangguan. Dia memiliki daya tahan tubuh yang cukup, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang tadi itu sudah jelaskan, dia mampu bertumbuh. Percuma kalau kita buat brooding tetapi dia tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita buat brooding tetapi DOC kalau dia tidak mengalami yang namanya kondisi sehat yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Dia harus sehat, harus kuat,
Percuma kita pelihara dia di dalam, kita sudah atur suhu, sudah atur tempat makan, tempat minum, pemberian makan, pemberian minum, tetapi dia tidak mengalami pertumbuhan, berarti sama saja. Jadi selain dia tujuannya agar DOC terhindar dari gangguan, misalnya gangguan seperti tikus, ular, atau binatang-binatang buas, dia juga terhindar dari cuaca buruk. Nah, di situ fungsi daripada brooding, pembuatan brooding ini. Yang berikut, ada tanggapan lagi dari kelompok yang lain, kelompok 1 dan kelompok 2. Selain pertanyaan nomor 1, mungkin ada tanggapan nomor 2, 3, dan 4 dari kelompok yang lain. Tidak ada? Tidak ada lagi? Kelompok 4 masih mau memberikan tanggapan nomor 2 untuk kelompok 3. Selain Putra, ada lagi dari Putra punya anggota kelompok yang mau ngasih tanggapan. Oh, hanya Putra saja kok? Silakan Putra. Nomor 2 yang pertama, mengukur suhu dalam brooding menggunakan termometer agar dapat mengetahui suhu dalam brooding supaya tidak terjadinya panas yang berlebihan atau yang panas yang kurang. Kedua, tidak boleh adanya bising atau suara yang berlebihan dan keras yang dapat menyebabkan DOC menjadi stres. 3, harus diperhatikan liternya agar diganti menggunakan liter yang baru. 4, mengganti liter yang sudah tak layak lagi untuk dipakai lagi. 5, memberikan vaksinasi pada DOC agar mendapat kekebalan tubuh yang baik dan sehat. 5, agar DOC tidak keracunan, kita harus menghindari DOC dari zat yang berbahan kimia. 6, kita harus memperhatikan aliran listrik, contohnya sambungan-sambungan dari kabel agar tidak terjadi korsleting pada brooding tersebut. Ya, kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Dari yang ibu dengar dari Kelendon, ternyata dia betul-betul menyimak apa yang ibu sudah jelaskan, apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Jika suhu brooding terlalu tinggi, maka yang tadi Kelendon sudah jawab. Kita harus menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Artinya harus lakukan pengontrolan secara terus-menerus. Bukan hanya satu kali kita lakukan pengontrolan, tetapi harus secara terus-menerus. Yang berikut DOC stres. Nah, DOC stres tadi Kelendon bilang apa? Karena adanya gangguan bunyi, jadi harus dihindari dari yang namanya kebisingan itu. DOC tidak boleh merasa terganggu dengan bunyi-bunyi yang besar, seperti orang yang main drum atau orang yang selalu teriak-teriak atau binatang-binatang yang sementara teriak, itu harus dijauhkan dari DOC. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi baik, untuk hasil diskusinya cukup sampai di sini. Untuk kelompok 1, 2, dan 4, minggu depan kita akan presentasi. Sekarang ibu mau tanya kembali lagi tentang materi kita yang tadi. Jangan sampai kalau untuk Kelendon kita tepuk tangan sekali lagi. Jawabannya sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Dia menyimaknya secara benar. Nah, adik-adik harus betul-betul menyimak atau mendengar, memahami pelajaran yang kita sampaikan. Karena adik-adik akan melakukannya secara langsung. Adik-adik bukan hanya mendapat materi saja, tetapi akan mempraktekannya. Nah, ibu mau tanya tadi. Tadi kita sudah belajar banyak. Fase brooding itu apa? Tadi kan kita sudah belajar
tahap awal dalam pemeliharaan DOC. Nah, yang berikut, apa yang bisa menyebabkan DOC keracunan selain amonia? Selain amonia, kan tadi amonia menghasilkan bahan kimia, iya toh? Bahan kimia atau zat beracun. Selain amonia, adik-adik pikir yang tadi sudah disampaikan bahwa oh ternyata ada dalam langkah-langkah sanitasi kandang itu apa-apa saja yang kita gunakan. Mungkin dari situ ada zat-zat beracun yang ditimbulkan oleh alat atau bahan yang kita gunakan itu. Ada yang bisa selain Agnes? Stefan? Apa Stefan? Oh, Yairus, Pak. Ini dari DTC. Deterjen. Maksudnya Yairus yaitu penggunaan deterjen yang terlalu banyak atau melebihi dosis batas. Itu juga bisa menyebabkan keracunan pada DOC atau kita sebagai tenaga yang mengontrol DOC. Itu juga bisa menyebabkan. Contoh, terlalu banyak deterjen yang kita gunakan, maka tangan kita melepuh. Bisa tidak? Bisa. Terkena mata akan terjadi iritasi pada mata. Itu jika terjadi kontak langsung dengan deterjen. Selain itu apa lagi? Selain deterjen. Tadi Yairus bilang deterjen. Mungkin masih ada? Mungkin masih ada? Pas. Yang berikut. Kalau ada gangguan pada DOC, misalnya ada anjing liar yang masuk ke dalam kandang dan mulai menyerang DOC di dalam brooding, maka keadaan DOC di dalam brooding itu bagaimana? Angkat tangan. Ibu minta tanda puasa. Berkumpul pada satu tempat. Berkumpul pada satu tempat. Tadi sudah dijelaskan belum? Sudah. Digambarkan oleh Angga bahwa jika DOC mengalami gangguan dia akan berkumpul pada satu tempat atau suatu titik. Ya. Jadi baik. Nah, yang berikut adalah yang ibu mau tanya. Penanganan DOC. Penanganan DOC saat DOC tiba di kandang. Sebelum kita masukkan di dalam brooding, apa yang harus kita lakukan? Ada yang lain lagi selain Yairus, Kelendolo, Agnes, ada lagi penanganan sebelum DOC masuk di dalam brooding. Ini DOC sudah sampai. Ya, Stefan. Pemberian Larutan gula. Ya, Stefan jawab bahwa sebelum DOC dimasukkan di dalam brooding harus diberikan yang namanya larutan air gula. Selain pemberian larutan air gula, Tapi sebelum pemberian larutan air gula, pertama harus menimbang DOC benar dengan bobnya. ya kita pertama sebelum DOC diberi larutan air gula, maka kita harus menimbang terlebih dahulu DOC yang berada di dalam box. Setelah DOC tiba, langkah pertama yang harus kita lakukan langsung buat DOC di atas kamar supaya kita bisa tahu berat DOC bersama box itu berapa gram atau berapa kilogram. Sehingga dalam proses penghitungan berat rata-rata DOC yang kita ambil itu apakah beratnya
Jangan sampai kita melakukan pengadaan DOC, tetapi setelah tiba di tempat, ternyata DOC itu tidak memiliki berat badan yang ideal. Ya, mungkin sampai di situ. Ada yang sudah capek? Sudah capek? Tidak, Ibu. Ibu saja sudah capek, sudah pegal-pegal. Belum kok? Belum. Sudah capek? Ya, kita bangun berdiri dulu. Tangan semua di pinggang. Tangan semua di pinggang. Mulai kita gerakan leher, pinggang. Setelah gerakan leher, kepala, gerakan pinggang dulu. Ya, seperti nona baik dan nona puasa. Gerakan pinggulnya. Ya. Sudah selesai makan? Sudah selesai makan? Kirain dulu bilang mau tambah di depan kopi. Ya. Oke, kita duduk kembali. Sekarang Ibu mau tagih permainan yang sebelum kita mulai pelajaran sudah Ibu bagikan. Sebelum mulai pelajaran, Ibu sudah bagikan satu kata untuk setiap adik-adik. Ibu tunjuk dia ungkapkan sebuah kalimat dari kata yang sudah Ibu berikan. Ibu mulai dari jihad. Berdiri jihad. Buat jihad. Maka apa akan mencintaimu? Disambung dengan Medobais. Setidaknya kamu tidak tahu akan arti dari cinta. Ibu minta Anton. Biarlah semua berlalu, tapi cintaku tidak akan berlalu. Ibu minta Carolina. Walaupun wajahmu yang selalu menyinari hidupku. Ya. Noti. Noti punya pasti sungguh luar biasa. Mungkin kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Trivena. Selamanya engkau tetap menunggu. Stefan. Seandainya aku bisa meminta waktu, maka aku ingin Kita cukup sampai di sini. Adik-adik yang belum dapat kesempatan, Ibu beri kesempatan di minggu depan. Oke. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita mohon bimbingan Tuhan sekali lagi dan Ibu minta kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Kita sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, izin untuk saya berdoa menurut agama yang dipercayai saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dari tadi yang di sini, kami sudah kegiatan belajar kami sudah berakhir baik Tuhan. Sebentar lagi anak-anakmu akan mau pulang ya Tuhan, tapi Tuhan bimbing kami dari perjalanan ini, tibakan kami di rumah kami dengan selamat Tuhan. Ini dalam firman kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih banyak untuk hari ini dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.